Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ayu berdiri di beranda rumah peninggalan orang tuanya, rumah sederhana dengan cat putih yang mulai pudar dimakan waktu. Di sekitarnya, bunga mawar yang ia tanam sendiri bermekaran, memberi warna cerah pada pagi itu. Angin sepa-sepa berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ia menarik napas panjang, menikmati ketenangan yang masih bisa ia genggam. Meski usianya baru 25 tahun, Ayu sudah terbiasa mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak menikah dengan Imam 2 tahun lalu, ia memilih hidup sederhana di kampung meski sebenarnya memiliki banyak harta warisan. Ia percaya kebahagiaan tidak datang dari kemewahan, melainkan dari ketulusan dan cinta. Di ruang tamu, Imam terlihat sibuk merapikan tas kerja kecilnya. Ia seorang lelaki berusia 28 tahun, berperawakan tegap namun ramah. Sifatnya kalem, tidak suka banyak bicara, tetapi penuh tanggung jawab. Ia bekerja membantu usaha transportasi di kota meski sebenarnya tidak perlu, sebab ia ingin hidup normal tanpa bergantung pada harta orang tuanya. "Kamu yakin tidak capek bolak-balik ke kota, Mas?" tanya Ayu sambil membawa secangkir teh hangat untuk suaminya. Imam tersenyum kecil, menerima cangkir itu lalu duduk di kursi rotan. "Capek pasti ada, tapi aku sudah terbiasa. Lagi pula, kalau aku hanya diam di rumah, rasanya tidak tenang. Aku ingin tetap bekerja meski sebenarnya kita bisa hidup dengan warisanmu." Ayu menggeleng, lalu duduk di samping Imam. "Aku senang kamu punya semangat begitu. Tapi jangan sampai kesehatanmu terganggu. Aku tidak apa-apa kalau kamu lebih banyak istirahat." "Tenang saja, Ayu. Aku kuat," jawab Imam sambil menatap lembut istrinya. Hari-hari mereka selalu dimulai dengan percakapan sederhana seperti itu. Kehidupan yang tenang, penuh kasih sayang, meski dari luar tampak biasa saja. Tetangga sekitar mereka beraneka ragam. Ada yang ramah dan sering menyapa, ada pula yang hanya memandang sebelah mata. Salah satu tetangga yang paling sering menarik perhatian adalah Sahaja, lelaki parubaya yang memiliki usaha rental mobil terbesar di kampung itu. Rumahnya lebih besar, mobil-mobil mewah berjejer di garasi, dan ia sering berkeliling hanya untuk pamer. Sahaja sering lewat di depan rumah Ayu dengan langkah angkuh. Suaranya keras, sering tertawa dengan gaya sok berkuasa. Orang-orang di kampung memandangnya dengan kagum, sebab dianggap sukses. Namun, di balik semua itu, ada sifat iri yang kerap muncul dalam tatapannya setiap kali melihat Ayu dan Imam. Bagi Sahaja, Ayu dan Imam adalah pasangan yang aneh. Mereka terlihat sederhana, tetapi tidak pernah kekurangan. Setiap kali ada kegiatan kampung, Ayu selalu menyumbang dengan jumlah cukup besar tanpa pernah terlihat bekerja keras. Itu membuat Sahaja curiga, bahkan merasa tersaingi. Selain Sahaja, ada pula Handoyo, sahabat sekaligus rekan bisnisnya. Handoyo lebih muda, berusia sekitar 30 tahun, dan selalu mengikuti langkah Sahaja. Ia sering terlihat bersama-sama menertawakan hal-hal kecil, membicarakan orang lain, dan berusaha mencari perhatian. Suatu sore, ketika Ayu sedang menyapu halaman, Sahaja melintas dengan salah satu mobil barunya. Ia sengaja memperlambat laju kendaraan, membuka kaca, lalu menyapa dengan nada mengejek. "Wah, Ayu rajin sekali nyapu. Rumah sederhana tapi selalu kelihatan bersih. Bagus, bagus. Kalau aku sih, ya mending bayar orang buat bersih-bersih. Namanya juga orang punya mobil banyak." Ayu hanya tersenyum sopan, tidak ingin menanggapi sindiran itu. "Iya, Pak Sahaja. Saya memang suka bersih-bersih sendiri. Biar sehat juga." Sahaja tertawa terbahak-bahak, lalu menyalakan mesin mobil lebih kencang dan pergi. Ayu menghela napas, meletakkan sapunya, lalu masuk ke dalam rumah. Ia tidak ingin mengeluhkan hal itu pada Imam, sebab ia tahu suaminya tidak suka membesar-besarkan masalah. Namun, dalam hati kecilnya, Ayu merasa ada sesuatu yang aneh. Mengapa Sahaja begitu sering menyindir dan menyinggung soal kehidupan mereka? Apa salah mereka hingga selalu jadi bahan pembicaraan? Di malam hari, saat mereka makan bersama di ruang makan, Ayu akhirnya membuka suara. "Mas, kenapa ya Pak Sahaja selalu seperti itu sama kita? Aku merasa dia tidak suka lihat kita tenang."
Imam menatap istrinya dengan penuh kesabaran. Biarkan saja, Ayu. Tidak semua orang suka dengan apa yang kita punya. Mungkin dia hanya iri, atau sekadar ingin pamer. Yang penting kita tidak pernah ganggu orang lain. Ayu mengangguk, meski hatinya belum tenang. Ia tahu ada yang tidak beres dengan sikap Sahaja, tapi ia memilih percaya pada suaminya. Hari-hari terus berlalu dengan rutinitas yang sama. Imam berangkat pagi ke kota. Sementara Ayu mengurus rumah, memasak, dan terkadang menerima tamu dari keluarga atau sahabat lamanya. Salah satu sahabat Ayu adalah Ratna, perempuan sebaya yang tinggal tidak jauh dari sana. Ratna sering datang membantu atau sekadar berbincang. Mereka suka duduk di dapur sambil membuat kue, tertawa bersama meski sesekali Ratna mengingatkan Ayu tentang tetangga-tetangga yang tidak ramah. Aku dengar, Sahaja suka ngomongin kamu di warung. Katanya, kalian hidup enak padahal tidak jelas kerjanya. Aku sih tidak percaya, tapi kamu harus hati-hati. Yu, ujar Ratna suatu hari. Ayu terdiam, lalu menunduk. Kenapa dia harus bicara begitu? Kami tidak pernah ganggu dia. Ya, mungkin dia iri saja. Apalagi Imam juga orangnya pendiam, jadi mudah disalahpahami. Orang kalau sudah iri, apapun bisa dijadikan bahan gosip. Ayu menarik napas dalam-dalam. Ia tahu gosip bisa berbahaya, tapi ia masih percaya semua akan baik-baik saja. Di sisi lain, Imam di kota mulai mendengar kabar bahwa ada orang yang mencoba mencari tahu tentang dirinya. Beberapa kenalannya mengatakan ada yang menanyakan pekerjaannya, berapa gajinya, bahkan asal-usul keluarganya. Imam hanya tersenyum, tidak menanggapi serius. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai curiga siapa yang berada di balik semua itu. Suatu malam, Imam pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya sedikit letih, namun masih ada senyum yang ia berikan untuk Ayu. Kamu kelihatan capek sekali, Mas, ucap Ayu sambil menuangkan teh hangat. Biasa, pekerjaan agak banyak. Tapi aku tidak apa-apa, jawab Imam. Mereka duduk di ruang tamu, lampu temaram menemani percakapan mereka. Ayu menatap wajah suaminya, ingin sekali menceritakan semua keresahan tentang gosip tetangga, tetapi ia menahan diri. Ia tahu Imam lelah, dan ia tidak ingin menambah beban. Namun, malam itu juga, di rumah Sahaja, terdengar tawa keras. Sahaja dan Handoyo sedang duduk di teras sambil minum kopi. Kamu lihat, Don? Pasangan itu semakin kelihatan mencurigakan. Hidup enak tapi tidak jelas sumbernya. Aku yakin ada yang disembunyikan, kata Sahaja dengan nada penuh keyakinan. Handoyo mengangguk sambil tersenyum sinis. Benar. Aku juga merasa begitu. Kalau kita sebarkan gosip sedikit saja, orang kampung pasti percaya. Lagi pula, siapa yang mau bela mereka? Mereka kan cuma hidup menumpang nama. Tawa mereka kembali pecah, tanpa sadar bahwa rencana kecil mereka akan mengubah hidup Ayu dan Imam selamanya. Pagi itu, suasana kampung tampak sibuk. Anak-anak berlarian menuju sekolah, pedagang sayur mendorong gerobaknya sambil menawarkan dagangan, dan para ibu rumah tangga sudah berkumpul di warung dekat rumah Sahaja. Warung kecil itu sering menjadi tempat berkumpulnya para tetangga, bukan hanya untuk belanja kebutuhan harian, tetapi juga untuk berbincang dan kadang menyebarkan kabar apa saja. Sahaja berjalan melewati warung itu dengan langkah penuh percaya diri. Bajunya rapi, parfum mahalnya menyengat, dan kunci mobil tergantung di jarinya seolah sengaja dipamerkan. Orang-orang yang duduk di warung langsung menoleh. Sebagian menyapa dengan senyum kagum, sebagian hanya menatap dengan pandangan iri. Wah, Pak Sahaja mobilnya baru lagi ya? Warna merah mencolok, pasti harganya ratusan juta, celetuk seorang ibu dengan nada kagum. Sahaja tersenyum lebar, lalu mengangguk. Ah, cuma mobil sewaan saja. Namanya juga bisnis rental, harus punya stok banyak biar pelanggan puas. Kalau dihitung, ya lumayanlah. Mobil itu saja bisa balik modal dalam beberapa bulan. Tawa kecil terdengar dari mulutnya. Orang-orang di sekitar ikut tertawa, meski sebagian hanya karena ingin menyenangkan hatinya. Namun, setelah beberapa menit, topik pembicaraan beralih. Salah satu ibu rumah tangga menyinggung tentang Ayu dan Imam. Bu, kalian tahu nggak? Si Ayu itu katanya bisa terus-terusan belanja tanpa pernah kelihatan kerja. Suaminya juga cuma kerja di kota. Tapi kok ya bisa hidup enak begitu? Bisik seorang perempuan paruh baya.
Sahaja yang mendengar itu langsung menangkap kesempatan. Ia mendekat sedikit, lalu berpura-pura ikut penasaran. Iya ya, saya juga sering mikir begitu. Imam itu kerjanya kan cuma sopir, ya? Setahu saya gajinya tidak besar. Tapi lihat saja, Ayu selalu belanja banyak, selalu ada uang. Jangan-jangan, ada yang lain. Bisikan itu langsung menyulut rasa ingin tahu orang-orang di warung. Mereka mulai saling pandang. Sebagian mengangguk-angguk. Waduh, jangan-jangan benar juga ya. Zaman sekarang banyak cerita begitu. Istri ditinggal kerja, malah main di belakang. Astagfirullah, semoga saja tidak benar. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh juga sih. Timpal yang lain. Sahaja pura-pura menghela napas panjang. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Tapi ya namanya juga tetangga. Kalau ada yang aneh, pasti jadi bahan pertanyaan. Handoyo yang kebetulan datang menyusul Sahaja ikut menambahkan bumbu. Kemarin saya lihat Imam pulang malam. Wajahnya kusut, kayak orang banyak masalah. Jangan-jangan dia memang punya utang atau terlibat sesuatu. Bisa jadi istrinya yang menutupinya. Hati-hati saja. Jangan sampai kita jadi tetangga dengan orang yang bermasalah. Perkataan itu membuat suasana warung semakin ramai. Orang-orang mulai membicarakan Ayu dan Imam dengan nada curiga. Gosip kecil yang ditanam oleh Sahaja dan Handoyo mulai tumbuh, meski belum sampai ke telinga pasangan itu. Di rumahnya, Ayu sedang sibuk menjemur pakaian. Ia tidak tahu bahwa namanya sedang jadi bahan omongan. Imam baru saja berangkat kerja, meninggalkan ciuman lembut di kening Ayu sebelum pergi. Pagi bagi mereka berjalan normal, penuh kesederhanaan. Namun, sore harinya, saat Ayu pergi ke warung untuk membeli kebutuhan dapur, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa orang menatapnya dengan pandangan aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Ada yang tersenyum kaku, ada yang berbisik pelan begitu ia lewat. Ayu berusaha mengabaikan, tapi hatinya merasa tidak nyaman. Sesampainya di rumah, ia duduk termenung di kursi kayu, mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, gosip itu semakin melebar. Sahaja kembali menebarkan cerita di warung, kali ini lebih berani. Saya dengar, Imam itu punya utang ke banyak orang di kota. Makanya dia sering pulang malam, mungkin dikejar-kejar penagih. Kalau tidak percaya, nanti juga terbukti. Saya cuma kasihan sama Ayu, kalau benar begitu. Handoyo menambahkan dengan wajah serius. Kalau utangnya benar, bisa bahaya juga buat lingkungan kita. Jangan sampai kita ikut kena getahnya. Lagi pula, kita harus hati-hati. Jangan-jangan mereka tinggal di sini hanya untuk menutupi sesuatu. Gosip itu menyebar cepat seperti api. Dalam waktu singkat, hampir semua orang di kampung mulai percaya bahwa ada yang tidak beres dengan kehidupan Ayu dan Imam. Mereka mulai jarang menyapa, bahkan ada yang sengaja menjauh. Suatu sore, ketika Ayu pulang dari pasar, ia mendengar beberapa ibu rumah tangga tertawa kecil di belakangnya. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras untuk didengar. Itu dia istrinya Imam. Katanya suaminya punya banyak masalah. Pantas saja mereka selalu terlihat tertutup. Langkah Ayu terhenti sejenak. Dadanya terasa sesak. Matanya panas menahan air mata. Ia tidak menoleh, hanya berjalan cepat menuju rumah. Sesampainya di sana, ia langsung menutup pintu dan duduk di lantai, menundukkan kepala. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba orang-orang berubah. Apa salahnya? Apa salah Imam? Mereka hanya hidup sederhana, tidak pernah mengganggu siapapun. Malamnya, Imam pulang dan mendapati istrinya murung. Ia langsung duduk di samping Ayu, memegang tangannya. Ada apa? Ayu? Kamu terlihat sedih. Ayu menggeleng, mencoba menyembunyikan keresahannya. Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya capek. Imam menatapnya dalam-dalam, tahu ada yang disembunyikan. Namun ia tidak memaksa. Ia percaya, ketika waktunya tepat, Ayu akan menceritakan semuanya. Hari-hari berikutnya, gosip itu semakin menjadi-jadi. Bahkan anak-anak kecil di kampung mulai berani mengejek setiap kali Ayu keluar rumah. Imam yang mendengar dari beberapa orang pun mulai menyadari ada sesuatu yang besar sedang dimainkan. Namun, alih-alih marah, Imam tetap bersikap tenang.
Ia percaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Yang ia khawatirkan hanyalah perasaan Ayu, yang semakin hari semakin terlihat rapuh. Di sisi lain, Sahaja dan Handoyo merasa puas melihat gosip itu menyebar. Mereka tertawa di warung kopi, merasa berhasil menanamkan kebencian terhadap Ayu dan Imam. Aku bilang apa, Don? Orang kampung itu mudah sekali diarahkan. Tinggal kasih sedikit cerita, mereka langsung percaya, kata Sahaja sambil terkekeh. Handoyo mengangguk. Betul. Tinggal kita teruskan saja. Kalau sudah semakin parah, mereka pasti tidak akan tahan tinggal di sini. Itu baru namanya berhasil. Tawa keduanya menggema di malam itu, tanpa menyadari bahwa permainan mereka akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi Ayu dan Imam, tapi juga bagi mereka sendiri di kemudian hari. Matahari siang terasa terik. Sinarnya menembus sela-sela daun pohon mangga yang tumbuh di halaman rumah Ayu. Ayu duduk di beranda sambil menjemur kerupuk buatan sendiri. Keringat menetes di pelipisnya. Tapi ia tetap tersenyum kecil, mencoba menikmati kesibukan sederhana itu. Namun, di balik senyumannya, ada keresahan yang sulit ia sembunyikan. Tatapan-tatapan aneh tetangga dalam beberapa hari terakhir terus menghantuinya. Sejak gosip itu mulai beredar, ia merasakan ada jarak antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kalau dulu, setiap kali ia keluar rumah untuk membeli sayur atau sekadar menyapa tetangga, mereka menyambut dengan ramah. Kini, banyak yang hanya melempar senyum tipis, bahkan ada yang pura-pura tidak melihat. Ayu mencoba bersikap biasa, tapi hatinya perih. Sore itu, Ratna datang berkunjung. Ratna adalah satu-satunya sahabat yang masih dekat dengannya. Mereka duduk di dapur, ditemani segelas teh hangat dan pisang goreng buatan Ayu. Ratna tampak ragu, seperti menimbang sesuatu sebelum akhirnya bicara. Ayu, aku harus cerita sesuatu. Aku tahu mungkin ini bikin kamu sedih, tapi aku tidak mau kamu buta sama keadaan di luar sana, ucap Ratna dengan suara pelan. Ayu menatap sahabatnya dengan penuh perhatian. Apa, Ratna? Ada apa sebenarnya? Ratna menarik napas dalam-dalam. Aku dengar di warung, orang-orang membicarakan kamu dan Imam. Mereka bilang Imam sering pulang malam karena punya masalah di kota. Ada juga yang bilang kamu sering bertemu dengan laki-laki lain. Aku tahu itu semua tidak benar, tapi gosip itu sudah mulai menyebar. Ayu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak percaya telinganya. Mereka benar-benar bilang begitu. Ratna mengangguk pelan. Iya, Yu. Dan yang paling sering ngomong itu, Pak Sahaja sama Pak Handoyo. Mereka pintar sekali memutar kata-kata, jadi orang lain percaya. Aku sendiri sudah beberapa kali coba membela kamu, tapi aku tidak bisa menutup mulut semua orang. Air mata Ayu jatuh, membasahi pipinya. Ia merasa hancur. Bagaimana bisa ada orang tega menyebarkan fitnah sekeji itu? Ia menunduk, memegangi tangannya yang gemetar. Padahal aku tidak pernah macam-macam. Ratna. Imam juga, dia selalu pulang ke rumah meski kadang malam. Kenapa mereka harus menuduh seperti itu? Ratna menggenggam tangan Ayu erat-erat. Aku tahu kamu tidak salah. Yuh, aku percaya sama kamu. Tapi kamu harus kuat. Orang kalau sudah iri, bisa melakukan apa saja. Mungkin mereka tidak tahan lihat kamu dan Imam tetap bahagia meski hidup sederhana. Percakapan itu membuat Ayu semakin sadar bahwa hidupnya tidak lagi sama. Fitnah mulai tumbuh, membentuk tembok yang memisahkan dirinya dari lingkungan sekitar. Malamnya, Ayu menceritakan sedikit pada Imam, meski ia berusaha tidak terlalu mendramatisasi. Mas, aku dengar orang-orang mulai ngomong yang tidak-tidak tentang kita. Katanya kamu punya banyak masalah di kota, dan aku dituduh macam-macam, ucap Ayu dengan suara bergetar. Imam yang sedang melepas sepatu langsung menghentikan gerakannya. Ia menatap istrinya dengan serius. Kamu dengar dari siapa? Ratna. Dia bilang gosip itu datang dari Pak Sahaja dan Handoyo. Aku tidak mengerti kenapa mereka begitu benci pada kita. Mas? Imam menarik napas panjang, lalu duduk di samping Ayu. Ia menggenggam tangan istrinya, mencoba menenangkan. Ayu, dengarkan aku. Orang bisa bilang apa saja. Mereka bisa menuduh, bisa mengarang cerita. Tapi selama kita tidak salah, kita tidak perlu takut. Kebenaran akan selalu ada, meski harus menunggu.
Ayu menunduk, air matanya kembali jatuh. Tapi, Mas, aku merasa semakin hari, orang-orang menjauh. Bahkan ada anak-anak kecil yang mengejekku tadi siang. Aku malu, Mas. Aku merasa terhina. Imam menarik istrinya dalam pelukan. Jangan pedulikan mereka. Aku ada di sini. Kita akan hadapi bersama. Pelukan itu sedikit mengurangi beban Ayu, meski hatinya masih perih. Hari-hari berikutnya, gosip itu semakin meluas. Setiap ada perkumpulan warga, nama Ayu dan Imam hampir selalu jadi bahan pembicaraan. Sahaja, dengan kepintaran bicaranya, terus menambah bumbu. Suatu sore di warung kopi, ia berkata lantang di depan beberapa orang. Saya sih tidak heran kalau Imam punya masalah. Kerjaannya apa sih? Cuma sopir. Tapi kok bisa hidup enak? Istrinya juga selalu belanja ini itu. Jangan-jangan ada laki-laki lain yang biayai. Kalau tidak, dari mana uangnya? Handoyo menimpali sambil mengangguk. Benar. Aku pernah lihat Ayu pulang agak malam dari pasar, jalan sama seorang laki-laki. Entah siapa, tapi kelihatan dekat. Jangan-jangan. Belum sempat Handoyo melanjutkan, orang-orang di warung sudah ramai bereaksi. Ada yang menggeleng, ada yang tertawa sinis, ada pula yang langsung percaya begitu saja. Gosip itu pun semakin membesar, ibarat api yang disiram bensin. Keesokan harinya, Ayu merasakan dampaknya lebih jelas. Saat ia berjalan ke pasar, beberapa pedagang enggan melayaninya dengan ramah. Bahkan ada yang sengaja menunda melayani, seolah ingin mempermalukannya. Ayu menunduk, menahan rasa malu yang membakar dadanya. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu dan menangis terisak. Ia merasa dunia seakan runtuh menimpa kepalanya. Sementara itu, Imam mulai mendengar kabar serupa dari rekan-rekannya di kota. Ada seseorang yang bertanya-tanya soal dirinya, menuduh bahwa ia berutang banyak, bahkan menyebarkan isu bahwa perusahaannya bangkrut. Imam hanya tersenyum pahit. Ia tahu dari siapa semua itu berasal. Malam itu, Imam pulang dengan wajah lebih serius dari biasanya. Ayu langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. Mas, ada apa? Wajahmu tegang sekali. Imam menatap istrinya dalam-dalam. Aku dengar kabar yang tidak enak di kota. Ada orang yang mencoba menjatuhkan nama kita. Dan aku yakin, ini semua ada hubungannya dengan Sahaja dan Handoyo. Ayu menutup mulutnya dengan tangan, merasa semakin cemas. Mas, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak kuat kalau begini terus. Imam menggenggam bahunya dengan tegas. Tenang, Ayu. Jangan khawatir. Kita tidak akan jatuh hanya karena fitnah. Mereka bisa bicara apa saja, tapi mereka tidak tahu siapa kita sebenarnya. Sabar dulu. Biarkan mereka bermain dengan fitnahnya. Nanti saat waktunya tiba, kita tunjukkan kebenaran. Ayu mengangguk, meski hatinya masih penuh luka. Ia mencoba mempercayai kata-kata suaminya. Tapi ia tahu, badai besar sedang menunggu mereka. Hari itu suasana rumah Ayu terasa begitu muram. Sejak kejadian malam di mana Sahaja dan Handoyo terang-terangan menyebarkan fitnah keji, hubungan dengan tetangga semakin renggang. Imam yang biasanya tenang mulai merasa tertekan. Ayu berusaha menguatkan diri, tetapi hatinya masih diliputi luka yang mendalam. Pagi-pagi sekali, Ayu sudah menyiapkan sarapan untuk Imam. Tangannya sedikit bergetar ketika menaruh piring di atas meja makan. Imam duduk sambil memandang wajah istrinya yang tampak pucat. Yuk, kamu jangan terlalu dipikirin terus. Mereka itu memang gak tahu siapa kita sebenarnya. Anggap aja angin lalu, ujar Imam pelan, mencoba menenangkan. Ayu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku bisa aja pura-pura gak dengar. Tapi kata-kata mereka itu terus berputar di kepalaku. Sahaja itu bukan cuma ngomong di depan orang rumah, tapi dia cerita ke tetangga-tetangga lain. Semua orang lihat kita dengan tatapan aneh. Imam menggenggam tangan Ayu. Aku tahu, sayang. Tapi kita nggak bisa terus-terusan larut dalam sakit hati. Suatu saat kebenaran akan muncul. Mereka akan lihat siapa yang sebenarnya salah. Namun, keyakinan Imam tidak membuat hati Ayu tenang begitu saja. Sebagai seorang istri yang juga pernah berkorban untuk keluarga, ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Sore harinya,
Ayu mencoba keluar sebentar untuk membeli sayur di warung dekat rumah. Baru beberapa langkah dari halaman rumah, ia berpapasan dengan dua ibu-ibu tetangga. Begitu Ayu lewat, mereka langsung bisik-bisik sambil melirik sinis. Itu loh, Ayu sama suaminya. Katanya kemarin hampir ketahuan selingkuh. Ah, masa sih? Pantesan aja juragan sahaja sama Pak Handoyo bilang begitu. Mereka kan orang kaya, pasti nggak asal ngomong. Ayu berhenti sejenak, dadanya sesak mendengar percakapan itu. Ingin sekali ia menegur, tapi kakinya lemas. Ia hanya menunduk dan melangkah cepat meninggalkan mereka. Sesampainya di rumah, ia menangis di pelukan Imam. Mas, aku nggak kuat. Mereka semua percaya sama fitnah itu. Padahal kita nggak pernah macam-macam. Kenapa mereka tega banget? Ayu terisak. Imam menepuk punggung istrinya. Sabar ya. Yuk, ini cobaan. Kita buktikan aja dengan sikap kita. Jangan terpengaruh sama ucapan mereka. Namun, cobaan itu ternyata semakin berat. Beberapa hari kemudian, Handoyo datang bersama dua orang warga kampung. Mereka berdiri di depan rumah Ayu dan Imam, bersikap seakan-akan berhak mengusir mereka. Pak Imam, Bu Ayu, ucap Handoyo dengan suara lantang. Kami sudah bermusyawarah dengan warga. Demi menjaga nama baik kampung ini, sebaiknya kalian pindah saja dari sini. Kalian sudah mencoreng lingkungan dengan perbuatan tidak bermoral. Ayu yang mendengar itu langsung menegang. Ia melangkah keluar dengan wajah pucat, sementara Imam menahan amarahnya. Pak Handoyo, Bapak jangan sembarangan menuduh. Apa buktinya kami melakukan hal yang Bapak tuduhkan? Suara Imam bergetar menahan marah. Handoyo tersenyum miring. Bukti? Semua orang sudah tahu. Sahaja sendiri yang lihat. Dia itu juragan, orang terpandang. Masa dia bohong? Ayu merasa dadanya terbakar. Ia maju satu langkah, menatap Handoyo dengan tajam. Pak, jangan karena Sahaja punya uang lalu semua perkataannya dianggap benar. Kami ini manusia juga, punya harga diri. Jangan seenaknya menuduh tanpa bukti. Tetapi warga yang ikut datang justru menggeleng. Bu, sebaiknya jangan melawan. Kalau sudah begini, lebih baik Ibu dan Pak Imam cari tempat lain. Kami nggak mau ada masalah di kampung ini. Imam mengepalkan tangannya, nyaris tak bisa menahan emosi. Namun Ayu menarik lengannya, memberi isyarat agar ia sabar. Dalam hati, Ayu bertekad ia tidak akan tinggal diam. Malam itu, Ayu tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Imam mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu mikirin apa? Yuk, tanya Imam lembut. Ayu menghela napas panjang. Mas, aku capek jadi bahan fitnah. Aku capek dibilang macam-macam. Mereka pikir kita ini siapa? Hanya orang kecil yang bisa diinjak-injak sesuka hati? Mas, aku nggak mau diam lagi. Aku ingin buktikan kalau mereka salah. Aku ingin buat mereka menyesal. Imam terdiam beberapa saat, lalu menatap Ayu dalam-dalam. Kamu yakin? Ayu mengangguk mantap. Iya, Mas. Mereka harus tahu siapa kita sebenarnya. Sejak saat itu, Ayu mulai menyusun rencana diam-diam. Ia menyadari kalau selama ini dirinya dan Imam terlalu merendah, menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Padahal mereka adalah pewaris sah dari keluarga terpandang dan memiliki kekayaan yang jauh melebihi Sahaja maupun Handoyo. Di balik kehidupannya yang sederhana, Ayu memiliki saham besar di beberapa perusahaan, warisan dari almarhum ayahnya. Ia sengaja tidak menonjolkan harta kekayaannya, karena ingin hidup tenang bersama Imam. Namun, melihat bagaimana orang-orang dengan mudah merendahkan mereka, Ayu merasa saatnya untuk bertindak. Suatu sore, Ayu mengajak Imam pergi ke sebuah gedung megah di pusat kota. Imam sempat heran ketika Ayu membawa kunci mobil mewah yang selama ini disembunyikannya di garasi gudang. Yuk, ini mobil siapa? Kok kamu simpan selama ini? Tanya Imam bingung. Ayu tersenyum tipis. Mas, ada banyak hal yang belum kamu tahu. Aku memang gak pernah cerita, tapi sekarang aku rasa waktunya sudah tepat. Mereka pun melaju dengan mobil itu menuju gedung tinggi berlogo perusahaan ternama. Sesampainya di sana, Ayu disambut ramah oleh para staf dan karyawan yang langsung memanggilnya dengan sebutan, Bu Direktur. Imam terperangah, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Yuk, kamu direktur di sini? Suaranya bergetar. Ayu mengangguk pelan. Iya, Mas. Ini warisan ayah. Selama ini aku sengaja hidup sederhana, karena nggak ingin orang menempel hanya karena harta. Tapi sekarang, kita harus pakai apa yang kita punya. Kita harus lawan fitnah mereka. Imam terdiam lama, kemudian tersenyum penuh bangga. Kamu luar biasa. Yuk. Aku nggak nyangka istriku selama ini menyimpan rahasia sebesar ini. Kalau memang ini jalannya, aku akan dukung kamu. Ayu menatap Imam dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mas. Aku nggak mau mereka injak harga diri kita lagi. Saatnya kita tunjukkan siapa sebenarnya yang paling berkuasa di kota ini. Sejak hari itu, Ayu mulai menggerakkan roda bisnisnya kembali. Perlahan, ia menyiapkan langkah demi langkah untuk membalas Sahaja dan Handoyo, tanpa mereka sadari bahwa badai besar sedang mengintai. Malam itu, setelah kembali dari gedung perusahaannya, Ayu duduk lama di ruang kerja pribadinya. Lampu meja menyala redup, menyorot tumpukan berkas yang sudah lama ia tinggalkan. Kertas-kertas itu berisi laporan keuangan, kontrak kerjasama, hingga proposal investasi baru. Semuanya rapi tersusun, menandakan perusahaan yang diwarisinya masih berjalan stabil di bawah kendali manajer kepercayaan ayahnya. Imam masuk perlahan, membawa segelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja lalu duduk di hadapan Ayu. Kamu serius mau kembali aktif di sini? Yuk, tanyanya lembut. Ayu menatap suaminya sambil tersenyum tipis. Mas, aku nggak punya pilihan lain. Selama ini aku diam karena ingin hidup sederhana. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Sahaja dan Handoyo seenaknya menginjak harga diri kita. Kalau aku biarkan, berarti aku membiarkan nama baik ayahku ikut tercoreng. Imam mengangguk pelan. Ia tahu, di balik kelembutan Ayu, ada jiwa yang kuat. Aku ikut kamu. Yuk, apapun rencana kamu, aku akan selalu di belakangmu. Ucapan itu membuat Ayu meneteskan air mata haru. Ia merasa semakin yakin untuk melangkah. Keesokan harinya, Ayu datang ke kantornya. Kehadirannya mengejutkan para karyawan. Sudah lama mereka hanya berhubungan dengan manajer utama, tanpa pernah melihat langsung sosok pemilik sebenarnya. Begitu Ayu masuk ke aula pertemuan, semua karyawan berdiri dan memberi salam hormat. Selamat pagi, Bu Direktur. Sapa mereka hampir serempak. Ayu tersenyum ramah, meski hatinya masih dipenuhi luka karena fitnah yang ia alami. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah bekerja keras menjaga perusahaan ini tetap stabil selama saya tidak aktif. Mulai hari ini, saya akan kembali turun langsung. Para karyawan bertepuk tangan penuh semangat. Imam yang ikut mendampingi hanya bisa terpaku, kagum dengan wibawa istrinya. Usai rapat internal, Ayu memanggil manajer kepercayaannya, Pak Surya. Ia pria parubaya yang sudah puluhan tahun mendampingi ayah Ayu. Pak Surya, saya ingin laporan khusus tentang bisnis rental mobil di kota ini. Terutama milik Sahaja, kata Ayu tegas. Pak Surya mengernyit. Rental mobil, Bu? Maksud ibu juragan yang terkenal itu? Ya. Saya ingin tahu semua tentangnya. Jumlah unit mobil, kondisi keuangan, siapa saja rekanannya. Semuanya. Pak Surya mengangguk cepat. Baik, Bu. Saya akan kumpulkan datanya segera. Imam menatap Ayu penuh tanya. Kenapa rental mobil? Yuk? Ayu menoleh dengan mata tajam. Karena itu sumber kesombongan Sahaja. Dia merasa paling hebat di kampung karena punya usaha rental. Kita buktikan kalau usahanya nggak ada apa-apanya dibanding kita. Imam hanya bisa menghela napas. Ia tahu Ayu tidak sedang main-main. Beberapa hari kemudian, laporan detail mengenai usaha Sahaja sampai di tangan Ayu. Ternyata, meski terlihat besar, bisnis Sahaja banyak bergantung pada pinjaman bank. Armada mobilnya sebagian besar masih kredit, dan beberapa unit sudah menunggak cicilan. Ayu membaca laporan itu dengan seksama. Jadi begitu kondisi sebenarnya. Dia hanya pamer, tapi di baliknya rapuh. Pak Surya menambahkan, betul, Bu. Kalau ada pesaing baru yang masuk dengan harga lebih rendah dan pelayanan lebih baik, bisnisnya bisa goyah. Senyum tipis muncul di wajah Ayu. Itu yang akan kita lakukan. Kita buka perusahaan rental mobil baru. Dengan modal besar, armada terbaru,
dan manajemen yang profesional. Kita buat dia tidak punya tempat lagi. Imam terkejut. Kamu serius mau terjun ke bisnis rental mobil juga? Ayu mengangguk mantap. Iya, Mas. Aku akan lawan dia di bidang yang paling dia banggakan. Biar dia merasakan bagaimana rasanya diremehkan. Sejak saat itu, Ayu mulai menggerakkan strategi. Ia membeli puluhan unit mobil baru, langsung cash tanpa kredit. Ia juga merekrut sopir-sopir berpengalaman dan staf pelayanan profesional. Dalam waktu singkat, sebuah perusahaan rental mobil mewah berdiri dengan nama Ayu Trans Group. Pembukaan perdananya dilakukan besar-besaran di pusat kota. Undangan tersebar ke pejabat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Semua terkesima melihat skala besar usaha baru itu. Imam yang mendampingi Ayu merasa bangga sekaligus takjub. Di tengah keramaian acara, banyak tamu berbisik-bisik. Ini siapa pemiliknya? Kok besar sekali investasinya? Katanya itu perusahaan milik Bu Ayu, istri Pak Imam. Loh, yang kemarin difitnah sama Juragan Sahaja? Masa sih? Kalau benar, berarti Juragan Sahaja sudah salah besar. Kabar itu cepat menyebar. Beberapa hari kemudian, Sahaja mendengar langsung dari mulut tetangganya. Ia terkejut bukan main. Apa? Ayu buka rental mobil juga? Dan lebih besar dari punyaku? Wajahnya pucat pasi. Handoyo yang sedang duduk di sampingnya menimpali. Iya, Juragan. Saya dengar armadanya puluhan unit. Semuanya mobil baru. Bahkan ada yang premium. Kalau begini, bisa-bisa pelanggan kita pindah semua. Sahaja menepuk meja keras. Tidak bisa. Aku nggak akan biarkan dia menginjak bisnisku. Kita harus lakukan sesuatu. Namun, ketakutannya semakin nyata. Satu persatu pelanggan tetapnya pindah ke Ayu Trans Group. Mereka lebih tertarik dengan harga bersaing, layanan sopir yang sopan, serta mobil-mobil baru yang wangi dan nyaman. Di kampung, situasi juga mulai berubah. Tetangga yang dulu memandang sinis pada Ayu, kini mulai bertanya-tanya. Mereka kaget mengetahui Ayu bukan orang sembarangan. Bisnis barunya jadi bahan pembicaraan hangat. Kamu tahu nggak? Ternyata Bu Ayu itu orang kaya beneran. Kok bisa ya Juragan Sahaja berani fitnah dia? Iya, ya. Aku aja kaget lihat berita pembukaan rental mobilnya. Megah banget. Pantesan aja sekarang Sahaja sering murung. Pelanggannya kabur semua. Ayu mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia tidak menunjukkan kesombongan. Ia tetap menunduk rendah, hanya sesekali tersenyum sopan. Dalam hati, ia tahu proses balas dendamnya baru dimulai. Suatu sore, ketika Ayu sedang berada di kantor barunya, seorang pelanggan datang dan memuji pelayanannya. Saya biasanya sewa di tempat Sahaja, Bu. Tapi setelah coba di sini, saya nggak mau pindah lagi. Layanannya jauh lebih bagus. Ayu hanya tersenyum. Terima kasih, Pak. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik. Imam yang berdiri di sampingnya berbisik. Yuk, lihat, usaha kita berhasil. Ayu mengangguk pelan. Ini baru permulaan, Mas. Aku ingin mereka benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Hari-hari berikutnya, Sahaja semakin terpuruk. Usaha rental mobilnya nyaris bangkrut. Cicilan bank menunggak, beberapa mobil disita, dan pelanggan setia menghilang. Sementara itu, Ayu Trans Group semakin berkembang, bahkan membuka cabang di kota lain. Handoyo yang dulu lantang mengusir Ayu dan Imam, kini sering gelisah. Ia takut ikut terseret karena kedekatannya dengan Sahaja. Warga kampung pun mulai berubah sikap, tidak lagi memandang rendah Ayu dan Imam. Namun, Ayu belum puas. Dalam hatinya, ia merasa fitnah yang dilontarkan Sahaja dan Handoyo belum terbayar lunas. Ia ingin lebih dari sekadar membuat mereka rugi, ia ingin melihat mereka berlutut meminta maaf. Malam itu, Ayu duduk bersama Imam di beranda rumah. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. Tapi tatapan mata Ayu tetap tajam. Mas, ucapnya lirih, aku sudah buat Sahaja jatuh di bisnis. Tapi aku masih merasa belum cukup. Aku ingin dia sadar kalau fitnah itu menghancurkan harga diri orang. Aku ingin dia menyesal sampai ke tulang sumsum. Imam memegang tangan Ayu erat. Aku tahu luka kamu dalam banget. Yuk,
Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri dalam dendam ini. Ayu menoleh dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak akan hilang, Mas. Aku hanya ingin keadilan. Aku ingin mereka sendiri yang datang meminta maaf. Itu harga diri kita. Imam terdiam. Ia tahu Ayu tidak bisa dihentikan begitu saja. Perjuangannya baru setengah jalan. Dan di kejauhan, Sahaja duduk di rumahnya yang mulai sepi. Handoyo menatapnya dengan wajah cemas. Juragan, kalau begini terus, kita bisa habis. Apa yang harus kita lakukan? Sahaja mengepalkan tangannya. Aku nggak akan menyerah. Aku akan cari cara untuk bangkit. Ayu boleh kaya, tapi aku tidak akan biarkan dia menginjak aku begitu saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sahaja mulai merasa ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa melawan Ayu bukanlah perkara mudah. Hari-hari setelah usaha Sahaja jatuh bangkrut terasa seperti mimpi buruk baginya. Dulu ia terbiasa melihat halaman rumahnya ramai oleh pelanggan yang datang menyewa mobil, sopir-sopir yang sibuk mondar-mandir, dan tawa penuh percaya diri saat membanggakan dirinya sebagai juragan rental mobil. Kini suasana itu sirna. Halaman rumahnya sepi, beberapa mobil yang dulu berjajar rapi sudah raib disita bank, hanya menyisakan beberapa unit tua yang jarang dipakai. Sahaja duduk di kursi ruang tamu dengan wajah murung. Kopi hitam di meja sudah dingin, tapi tak tersentuh. Ia menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu seseorang datang membawa kabar baik. Namun yang datang justru Handoyo dengan wajah kusut. Juragan, suara Handoyo pelan, saya baru dengar kabar dari warga. Katanya besok Ayu mau mengadakan acara bakti sosial besar di balai desa. Dia undang semua orang kampung. Sahaja menoleh dengan tatapan penuh curiga. Bakti sosial? Untuk apa lagi? Apa maksudnya? Handoyo menghela napas panjang. Mungkin untuk makin menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kau tahu, juragan, sejak bisnisnya berdiri, semua orang mulai berbalik memuji dia. Mereka bilang Bu Ayu dermawan, baik hati, dan lebih peduli pada warga dibanding siapapun. Kata-kata itu menusuk hati Sahaja. Ia merasakan panas di kepalanya. Sialan. Jadi dia bukan cuma merebut bisnis, tapi juga hati warga kampung? Tidak bisa dibiarkan. Namun, kenyataannya, acara bakti sosial Ayu memang sukses besar. Balai desa dipenuhi warga dari berbagai kalangan. Ada pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga beasiswa untuk anak-anak sekolah. Ayu berdiri anggun di panggung sederhana, mengenakan kebaya sederhana namun terlihat berwibawa. Imam mendampinginya dengan wajah bangga. Bapak ibu semua, suara Ayu lantang namun lembut, saya dan suami ingin berbagi sedikit rezeki yang kami miliki. Semoga ini bisa bermanfaat untuk warga semua. Kita semua adalah keluarga di kampung ini, jadi sudah seharusnya kita saling membantu. Tepuk tangan riuh bergema. Beberapa warga bahkan meneteskan air mata karena terharu. Nama Ayu melambung tinggi, bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sosok yang peduli. Handoyo yang diam-diam hadir di kerumunan hanya bisa ternganga. Wajahnya pucat menyadari satu hal. Reputasinya sebagai tokoh kampung yang selama ini disegani perlahan digantikan oleh Ayu. Di rumahnya malam itu, Handoyo gelisah. Istrinya menatapnya penuh khawatir. Bang, apa kita nggak salah sudah ikut-ikutan Sahaja dulu? Lihat sekarang, semua orang hormat sama Bu Ayu. Aku takut nanti kita yang jadi bahan omongan. Handoyo menepuk meja keras. Jangan bicara sembarangan. Aku nggak salah. Dari dulu aku memang nggak suka Imam dan Ayu. Mereka terlalu sok. Sekarang cuma kebetulan mereka punya uang banyak. Tapi lihat saja, orang kaya juga bisa jatuh. Namun ucapan itu terdengar lebih seperti pembelaan diri. Dalam hati, Handoyo tahu ia sedang diliputi ketakutan. Sementara itu, Ayu duduk bersama Imam di ruang tamu rumah mereka. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih menyala penuh semangat. Mas, katanya pelan, aku sudah jatuhkan Sahaja lewat bisnis. Sekarang waktunya aku hadapi Handoyo. Dia orang yang paling gencar menyebarkan fitnah itu. Imam menghela napas panjang. Kamu yakin? Yuk, Sahaja saja sudah cukup terpukul. Jangan sampai kamu terlihat seperti balas dendam buta. Ayu menatap Imam dalam-dalam. Mas,
Ini bukan sekadar balas dendam. Ini soal harga diri. Kalau aku biarkan Handoyo begitu saja, dia akan terus merasa berkuasa di kampung. Aku ingin warga tahu siapa sebenarnya dia. Imam terdiam, lalu mengangguk. Ia tahu Ayu tidak mudah dibelokkan. Beberapa hari kemudian, Ayu mulai bergerak. Ia menyelidiki bisnis kecil-kecilan yang dijalankan Handoyo. Ternyata Handoyo selama ini mengelola koperasi simpan pinjam di kampung. Banyak warga menitipkan uang di sana, dan sebagian meminjam dengan bunga cukup tinggi. Ayu tersenyum miring membaca laporan yang dikumpulkan tim kepercayaannya. Jadi begini cara dia dapat hormat dari warga. Padahal sebenarnya dia menekan mereka dengan bunga pinjaman. Ia lalu menginstruksikan tim hukumnya untuk menyiapkan audit legalitas koperasi itu. Dari hasil penyelidikan, banyak ditemukan ketidaksesuaian, bahkan indikasi penyalahgunaan dana. Dengan cerdik, Ayu tidak langsung membongkar semuanya. Ia menunggu waktu yang tepat. Kesempatan itu datang pada rapat warga yang diadakan di balai desa. Ayu sengaja hadir bersama imam, duduk di barisan depan. Warga sudah mulai banyak yang simpatik padanya. Ketika rapat berjalan, Handoyo maju untuk memberi laporan tentang koperasi. Dengan suara lantang, ia berusaha menunjukkan diri sebagai orang yang peduli. Koperasi kita sehat, dana lancar, semua anggota bisa merasakan manfaatnya. Kita akan terus berkembang. Ayu mengangkat tangan, meminta izin bicara. Semua mata menoleh padanya. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, Pak Handoyo, saya menghargai usaha Bapak. Tapi saya punya data yang berbeda. Dari hasil audit, ternyata ada dana koperasi yang tidak sesuai pencatatannya. Bahkan ada indikasi penyalahgunaan. Ruangan langsung gaduh. Warga saling berbisik, menatap Handoyo dengan tatapan curiga. Handoyo pucat. Itu tidak benar. Siapa yang berani audit? Ayu berdiri dengan tenang. Saya. Dan bukan hanya saya, tapi juga tim hukum resmi yang memeriksa. Kalau Bapak keberatan, kita bisa bawa ini ke ranah hukum. Suasana semakin panas. Warga yang dulu percaya penuh pada Handoyo mulai bergumam. Jangan-jangan selama ini uang kita dimainin. Wah, kalau betul, bahaya ini. Handoyo mencoba bertahan, tapi keringat bercucuran. Ia tidak menyangka Ayu menyerangnya di depan umum dengan bukti nyata. Ayu melanjutkan dengan suara tegas. Saya tidak ingin membuat gaduh, tapi warga berhak tahu kebenarannya. Selama ini kita dituduh macam-macam tanpa bukti. Sekarang, saya tunjukkan bukti siapa yang sebenarnya tidak jujur. Warga terdiam, lalu beberapa mulai bertepuk tangan mendukung Ayu. Handoyo mundur dengan wajah merah padam. Ia merasa terpojok, reputasinya hancur di depan warga. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan wibawa. Setelah rapat selesai, banyak warga mendekati Ayu. Mereka meminta maaf atas sikap dingin selama ini. Maafkan kami, Bu. Kami salah sudah percaya fitnah. Ternyata ibu orang baik dan benar. Ayu hanya tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita sama-sama tahu kebenarannya. Imam memandang istrinya dengan bangga. Yuk, kamu benar-benar hebat. Kamu bukan hanya lawan mereka, tapi juga bawa kebenaran buat warga. Namun Ayu belum merasa puas. Malam itu, ia berkata pada Imam, Mas, sahaja sudah jatuh. Handoyo mulai hancur. Tapi aku belum akan berhenti sampai mereka benar-benar datang meminta maaf langsung kepada kita. Imam menghela napas. Semoga mereka cepat sadar. Yuk, aku hanya takut kamu terluka semakin dalam. Ayu menatap suaminya dengan tatapan penuh tekad. Aku sudah terluka sejak pertama kali difitnah. Sekarang saatnya mereka yang merasakan. Dan di rumahnya, Handoyo duduk termenung. Istrinya mencoba menenangkan, tapi ia tak bisa. Warga mulai menjauhinya, koperasinya terancam tutup, dan nama baiknya hancur. Ia sadar satu hal, Ayu bukan lagi perempuan biasa yang bisa dia injak seenaknya. Sementara sahaja, yang mendengar kabar kehancuran Handoyo, semakin merasa terpojok. Ia sadar bahwa badai Ayu belum reda, dan mungkin suatu saat ia sendiri yang akan dipaksa berlutut meminta maaf. Pagi itu, suasana rumah kontrakan yang ditempati Ayu dan Imam masih terasa sama seperti hari-hari sebelumnya.
Dinding sederhana dari batako yang belum diplester, atap seng yang sesekali berdeci tertiup angin, serta halaman kecil yang ditumbuhi rumput liar menjadi pemandangan sehari-hari. Meski sederhana, Ayu berusaha membuat rumah itu tetap nyaman dan bersih. Imam yang biasanya berangkat lebih awal ke bengkel, pagi itu memilih duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi hitam buatan istrinya. Yah, aku merasa akhir-akhir ini banyak yang aneh dengan tetangga-tetangga di sekitar sini. Mereka mulai sering berbisik-bisik kalau kita lewat, ucap Ayu dengan nada cemas. Imam mengangguk pelan, sorot matanya menatap jauh ke jalanan sempit yang sepi. Aku juga merasa begitu. Yu, tapi jangan terlalu dipikirkan. Mereka memang mudah sekali termakan omongan. Mungkin ada yang iri dengan kita. Ayu menunduk. Iri apa? Yah, kita ini sudah kehilangan rumah. Hanya tinggal di kontrakan kecil. Makan pun secukupnya. Rasanya tidak ada yang perlu mereka iri. Imam menatap istrinya dengan penuh kasih. Bukan tentang harta, Yu. Tapi sikapmu, kebaikanmu, dan cara kita tetap sabar meski dicaci. Ada orang yang memang tidak suka melihat orang lain tetap tegar di tengah cobaan. Mereka merasa kita harusnya hancur, menangis setiap hari. Tapi kau lihat sendiri, kita masih bisa tersenyum, masih bisa bersama. Ayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak hatinya. Namun, kegelisahan itu semakin menjadi-jadi ketika beberapa anak tetangga lewat di depan rumah sambil tertawa-tawa kecil, lalu menunjuk ke arah mereka. Lihat, itu si Ayu sama suaminya, yang katanya diusir gara-gara masalah sama juragan sahaja, ucap salah satu bocah dengan suara keras. Katanya mereka dulu orang kaya, sekarang miskin. Hahaha, pantas aja tinggal di kontrakan. Timpal bocah lain. Wajah Ayu seketika memerah. Ia merasa hatinya ditusuk berkali-kali. Imam yang mendengar itu hanya menghela napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Namun, Ayu tak sanggup menahan air matanya. Yah, sampai anak-anak pun berani meremehkan kita, isaknya lirih. Imam meraih tangan Ayu dan menggenggamnya erat. Sabar, Yu. Biarkan saja mereka bicara. Waktu yang akan menjawab semuanya. Hari itu terasa berat bagi Ayu. Ia mengurung diri di kamar, menangis dalam diam. Imam berusaha menghiburnya, tapi hatinya pun sebenarnya terasa perih. Ia tahu, Sahaja dan Handoyo masih terus menyebarkan fitnah di kampung. Kabar miring tentang Ayu dan Imam makin lama makin melebar, hingga banyak orang yang percaya mentah-mentah. Sore harinya, ketika Ayu sedang menjemur pakaian, datanglah Bu Marni, salah satu tetangga yang cukup berpengaruh di lingkungan kontrakan itu. Wajahnya datar, namun sorot matanya penuh rasa curiga. Ayu, aku mau bicara sebentar, ucapnya tanpa basa-basi. Ayu menghentikan kegiatannya. Ada apa, Bu? Kau tahu sendiri kan, banyak omongan yang beredar soal dirimu dan suamimu. Aku ini sebenarnya kasihan. Yuh, tapi bagaimana orang mau percaya kalau setiap hari ada saja cerita buruk tentang kalian? Katanya kau dulu menipu tetanggamu, merampas hak orang lain, bahkan merebut tanah keluarga Sahaja. Apa itu benar? Pertanyaan itu menusuk hati Ayu. Ia ingin sekali berteriak, membela diri, namun lidahnya keluh. Bu, semua itu tidak benar. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan, tapi jelas itu fitnah. Jawab Ayu dengan suara bergetar. Bu Marni menghela napas. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dengar. Tapi kalau terus begini, aku khawatir warga akan menolak keberadaanmu di sini. Ayu tercekat, wajahnya pucat. Setelah Bu Marni pergi, ia segera masuk ke dalam rumah dan menceritakan semuanya pada Imam. Yah, bagaimana ini? Mereka bahkan ingin mengusir kita dari kontrakan ini. Kemana lagi kita harus pergi? Ucap Ayu panik. Imam terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat, Yu, kita tidak boleh terus berdiam diri. Kalau fitnah ini terus dibiarkan, lama-lama semua orang akan membenci kita. Aku harus mencari tahu siapa yang menyebarkannya dan bagaimana menghentikannya. Beberapa hari kemudian, Imam mulai menyelidiki diam-diam. Ia mendengar kabar bahwa Sahaja dan Handoyo kerap nongkrong di warung kopi, membicarakan dirinya dan Ayu dengan nada merendahkan. Imam mencoba mendekat suatu malam, duduk di sudut warung tanpa mereka sadari. Lihat saja, Handoyo, suara Sahaja terdengar jelas.
Ayu dan suaminya itu sebentar lagi pasti angkat kaki dari sini. Orang seperti mereka tidak pantas tinggal di kampung ini. Semua orang sudah percaya dengan ceritaku. Handoyo tertawa kecil. Kau memang pintar, Jia. Dengan cerita-cerita itu, kau berhasil membuat warga membenci mereka. Padahal, sebenarnya mereka jauh lebih kaya dari yang orang kira. Aku pernah dengar kabar kalau imam itu sebenarnya masih punya simpanan besar. Sahaja mendengus. Itulah kenapa aku harus menghancurkan mereka. Aku tidak mau ada yang lebih tinggi dariku di kampung ini. Aku juragan rental mobil. Orang harus hormat padaku. Imam mengepalkan tangan, menahan amarah. Ingin rasanya ia langsung mendatangi Sahaja saat itu juga, tapi ia sadar belum waktunya. Ia memilih pulang, menceritakan apa yang ia dengar pada Ayu. Ternyata benar. Semua fitnah itu berasal dari mereka. Sahaja dan Handoyo memang sengaja ingin menjatuhkan kita, kata Imam dengan suara parau. Ayu menatap suaminya. Matanya sembab karena terlalu sering menangis. Yah, apa kita harus terus diam? Sampai kapan? Aku tidak kuat lagi diperlakukan seperti ini. Imam meraih wajah istrinya, menatapnya dalam-dalam. Sabar, Yu. Waktunya akan tiba. Aku sudah punya rencana. Biarkan mereka merasa menang dulu. Nanti saat kita buka semuanya, mereka yang akan jatuh tersungkur. Malam itu, Ayu sulit memejamkan mata. Kata-kata Imam terngiang di kepalanya. Ia tidak tahu apa rencana suaminya. Tapi ia percaya Imam tidak akan membiarkannya terus menderita. Di sisi lain, Ayu mulai menyadari satu hal. Semakin mereka difitnah, semakin ia merasa kuat untuk melawan. Ia tidak lagi hanya ingin bertahan, tetapi juga ingin membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai mengubah sikapnya. Ia tidak lagi menunduk atau menangis saat orang menatap sinis. Ia mulai berani menyapa, tersenyum meski dibalas dingin. Imam yang melihat perubahan itu merasa bangga, meski dalam hatinya ia tetap menanggung beban berat. Namun, badai fitnah belum berakhir. Justru semakin hari, semakin besar. Sampai akhirnya kabar baru tersebar, katanya Ayu dan Imam berhutang besar pada Sahaja dan tidak sanggup membayar, sehingga sebentar lagi akan diusir dari kontrakan. Kabar itu membuat suasana semakin panas. Beberapa tetangga bahkan mulai terang-terangan membicarakan mereka di depan mata. Kasihannya, tinggal di kontrakan tapi sok-sokan. Nanti juga diusir kalau hutangnya menumpuk, kata salah satu ibu sambil tertawa sinis. Ayu yang mendengar itu hanya bisa menggertakkan gigi, menahan emosi. Imam yang berdiri di sampingnya menepuk bahu istrinya, memberi isyarat agar jangan terpancing. Di dalam hati, Imam berjanji, tidak lama lagi, semua kebohongan itu akan terbongkar. Dan ketika saatnya tiba, Sahaja dan Handoyo akan merasakan pahitnya dipermalukan di hadapan semua orang. Hari-hari di kontrakan semakin menyesakan bagi Ayu dan Imam. Fitnah yang dilemparkan Sahaja dan Handoyo kian menjadi-jadi. Mereka tidak hanya puas dengan menyebarkan cerita buruk, tetapi juga mulai berusaha menyingkirkan Ayu dan Imam secara terang-terangan. Pagi itu, Ayu baru saja selesai menyapu halaman kecil kontrakan ketika ia mendengar suara gaduh di luar pagar. Beberapa ibu-ibu sedang berkumpul sambil berbicara keras. Itu loh, si Ayu sama suaminya. Katanya mereka masih punya utang ke juragan Sahaja. Kalau tidak bisa bayar, lebih baik angkat kaki saja dari sini. Malu-maluin kampung. Suara Bu Ratmi melengking. Betul. Aku juga dengar kabar mereka dulu menipu orang di kampung sebelah. Kok orang kayak gitu bisa betah tinggal di sini? Timpal Buminah. Ayu berhenti sejenak, sapunya terhenti. Hatinya sakit, tapi ia mencoba menahan diri. Ia memilih masuk ke dalam rumah tanpa membalas. Namun, dalam diam air matanya jatuh. Imam yang baru keluar dari kamar langsung menyadari perubahan wajah istrinya. Ada apa, Yu? Ayu menggeleng, tapi suaranya bergetar. Mereka semua membicarakan kita lagi, yah? Aku benar-benar tidak tahan. Imam menggenggam tangan istrinya erat. Sabar, Yu. Aku sudah bilang, sebentar lagi semua akan berubah. Aku hanya butuh waktu untuk menyusun langkah. Hari itu, Imam memutuskan untuk tidak langsung ke bengkel. Ia pergi menemui seorang sahabat lama yang dulu pernah bekerja bersamanya saat ia masih menjadi pengusaha sukses.
Namanya Pak Bagio. Seorang pria sederhana yang memiliki usaha warung makan di dekat pasar. Imam? Ya Allah, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Seru Pak Bagio dengan wajah berseri. Imam tersenyum tipis. Iya, Pak. Lama sekali. Maaf baru bisa berkunjung. Banyak hal yang harus aku urus. Pak Bagio mengajak Imam duduk di salah satu meja. Mereka berbincang lama, mengenang masa lalu saat Imam masih aktif mengelola bisnis besar yang tak banyak diketahui orang kampung. Aku heran, Mam. Kenapa sekarang kau tinggal di kontrakan sederhana? Padahal aku tahu betul, dulu bisnismu begitu maju. Tanya Pak Bagio penasaran. Imam menarik napas panjang. Ada alasan yang membuatku harus meninggalkan semua itu untuk sementara, Pak. Tapi sekarang, aku harus mulai memulihkan keadaan. Aku dan Ayu sudah terlalu lama dipermainkan oleh fitnah orang. Pak Bagio menatap Imam dengan serius. Kalau begitu, gunakan lagi semua yang kau miliki. Jangan biarkan mereka menginjak-injakmu. Aku tahu kau masih punya aset yang bisa membalikan keadaan. Imam mengangguk pelan. Iya, Pak. Waktunya sudah dekat. Aku hanya harus menunggu momen yang tepat. Sementara itu, di kampung, Sahaja dan Handoyo semakin menjadi-jadi. Mereka bahkan mendatangi beberapa warga untuk menghasut agar Ayu dan Imam diusir dari lingkungan kontrakan. Warga akan lebih tenang kalau mereka pergi. Jangan biarkan orang-orang kotor itu mencemari kampung ini, kata Sahaja dengan nada tinggi dalam sebuah pertemuan kecil di rumahnya. Banyak warga yang setuju, meski ada juga yang masih ragu. Mereka sebenarnya tidak pernah melihat Ayu dan Imam berbuat buruk. Hanya saja cerita yang disebarkan Sahaja begitu meyakinkan. Keesokan harinya, Ayu yang sedang berbelanja di warung tiba-tiba dihampiri Bu Marni. Ayu, aku ingin menasihatimu. Kalau bisa, kau dan Imam cari tempat tinggal lain saja. Daripada warga makin marah. Aku khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ayu terdiam. Ucapan itu seperti tamparan keras. Ia pulang dengan langkah gontai, wajahnya pucat. Di rumah, ia menangis di pelukan Imam. Yah, mereka ingin kita pergi. Sampai kapan kita harus terus diperlakukan seperti ini? Aku tidak sanggup lagi. Tangisnya. Imam mengusap rambut istrinya dengan lembut. Tenang, Yu. Aku sudah bilang, sebentar lagi semua akan berubah. Kau harus percaya padaku. Malam itu, Imam membuka sebuah kotak besi kecil yang ia simpan rapi di bawah lemari. Ayu yang penasaran ikut melihat. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen penting. Sertifikat tanah, surat kepemilikan perusahaan, dan rekening bank dengan jumlah fantastis. Ayu terkejut. Yah, ini semua masih ada. Imam mengangguk. Tentu saja. Yu, aku tidak pernah benar-benar kehilangan segalanya. Aku hanya memilih hidup sederhana, agar kita bisa melihat siapa yang benar-benar tulus kepada kita. Dan sekarang aku tahu, hampir semua orang di sini tidak tulus. Mereka hanya ikut-ikutan memfitnah. Saatnya kita membuka semua ini. Ayu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Yah, kalau begitu, lakukanlah. Aku sudah tidak sanggup lagi ditindas. Imam tersenyum tipis. Sabar, Yu. Besok aku akan mulai langkah pertama. Keesokan harinya, Imam mendatangi bank terbesar di kota dengan rapi dan percaya diri. Ia menemui manajer bank yang langsung menyapanya dengan hormat. Pak Imam, sudah lama sekali Bapak tidak datang. Rekening Bapak masih aman dan jumlahnya terus bertambah dengan bunga. Apakah Bapak ingin menarik dana dalam jumlah besar? Tanya manajer. Imam mengangguk. Ya, aku ingin menyiapkan sesuatu. Tolong uruskan segera. Dalam waktu singkat, Imam kembali ke kontrakan membawa bukti nyata bahwa ia masih memiliki kekuatan besar. Namun, ia belum menunjukkan itu pada warga. Ia ingin menunggu momen ketika semua orang benar-benar percaya bahwa dirinya sudah hancur, lalu tiba-tiba membalik keadaan. Di sisi lain, Sahaja dan Handoyo merasa semakin di atas angin. Mereka sudah merencanakan untuk mengadakan pertemuan besar dengan warga guna memutuskan nasib Ayu dan Imam. Besok kita adakan musyawarah di balai kampung. Kita usulkan agar mereka diusir secara resmi, kata Sahaja penuh percaya diri. Handoyo mengangguk puas. Ya, itu langkah terakhir. Setelah mereka pergi, kita bisa tenang. Malam itu,
Ayu dan Ima mendengar kabar tersebut dari seorang tetangga yang masih simpati pada mereka. Ayu langsung panik. Yah, kalau mereka benar-benar mengusir kita, bagaimana? Kemana kita harus pergi? Ima menatap istrinya dengan tatapan tenang. Yuh, justru itulah momen yang kutunggu. Biarkan besok mereka semua berkumpul. Aku akan hadir dan membuka semuanya di depan mata mereka. Saat itu, kita akan membalikkan keadaan. Ayu menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Malam itu ia hampir tidak bisa tidur. Bayangan tentang esok hari terus menghantuinya. Sementara Imam, ia justru terlihat begitu tenang. Dalam hati ia sudah menyiapkan rencana matang. Esok hari bukan hanya soal membuktikan kebenaran, tetapi juga soal harga diri yang harus ditegakkan kembali. Pagi pun tiba. Warga mulai berkumpul di balai kampung. Suasana riuh dengan bisikan-bisikan tentang pengusiran Ayu dan Imam. Di sisi lain, Sahaja dan Handoyo tampak begitu percaya diri, seolah kemenangan sudah di genggaman. Namun, mereka tidak tahu, hari itu akan menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Balai kampung pagi itu penuh sesak. Kursi-kursi plastik disusun rapi, sebagian warga duduk, sebagian lagi berdiri di belakang karena tak kebagian tempat. Udara panas bercampur dengan riuh rendah suara bisik-bisik warga yang membicarakan hal yang sama. Nasib Ayu dan Imam yang akan ditentukan hari itu. Di bagian depan, Sahaja berdiri dengan dada membusung. Kemeja putihnya disetrika licin, rambutnya disisir rapi dengan minyak wangi yang menusuk hidung. Di sampingnya, Handoyo duduk dengan senyum penuh kemenangan. Mereka berdua merasa hari ini akan menjadi puncak dari segala fitnah yang sudah mereka susun rapi. Saudara-saudara sekalian, suara Sahaja lantang, memecah riuh balai kampung. Hari ini kita berkumpul bukan tanpa alasan. Kita semua tahu ada dua orang di kampung kita yang telah membuat resah, menodai nama baik lingkungan kita. Mereka adalah Ayu dan suaminya, Imam. Warga bergumam, beberapa langsung mengangguk, sementara yang lain tampak ragu. Sudah banyak cerita yang beredar, lanjut Sahaja dengan penuh semangat. Mereka menipu, mereka berhutang pada saya, mereka merebut hak orang lain. Dan lihatlah, sekarang mereka hanya tinggal di kontrakan. Hidupnya menyedihkan. Apakah kita harus membiarkan orang seperti itu tetap ada di sini? Tidak, sahut beberapa orang yang sudah termakan hasutannya. Handoyo berdiri, menambahkan, benar, kalau mereka tetap tinggal, kampung kita akan dipenuhi aib. Aku usul, kita resmi mengusir mereka dari sini. Jangan biarkan kampung kita kotor karena keberadaan mereka. Sorak-sorai terdengar. Namun, tidak semua warga setuju. Beberapa hanya diam, ada juga yang tampak gelisah. Mereka tidak benar-benar tahu kebenarannya, hanya mendengar gosip yang beredar. Di saat suasana semakin panas, pintu balai kampung terbuka. Semua kepala serentak menoleh. Imam dan Ayu masuk dengan tenang. Imam mengenakan kemeja sederhana, tapi wajahnya tegas. Ayu, meski matanya masih sembab karena terlalu sering menangis, tetap berusaha tegak berdiri. Suasana hening sejenak, sebelum Sahaja menyeringai. Nah, orang yang kita bicarakan sudah datang. Pas sekali. Kita bisa memutuskan nasib mereka di depan mata. Beberapa warga menatap Ayu dan Imam dengan kasihan, namun ada juga yang memandang dengan sinis. Imam melangkah ke depan, berdiri sejajar dengan Sahaja dan Handoyo. Aku sudah mendengar semua omongan kalian. Aku tahu. Selama ini aku dan istriku dihujat, difitnah, bahkan hendak diusir. Tapi sebelum kalian memutuskan sesuatu, dengarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Sahaja mendengus. Apa lagi yang mau kau jelaskan, Imam? Semua orang sudah tahu siapa dirimu. Imam menoleh, menatap semua warga dengan mata tajam. Kalian semua hanya tahu dari cerita Sahaja dan Handoyo. Tapi adakah di antara kalian yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri aku menipu, mencuri, atau berhutang? Tidak ada. Karena semua itu bohong. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa warga tampak ragu. Imam melanjutkan dengan suara lantang, selama ini aku diam, bukan karena aku bersalah. Aku diam karena aku ingin melihat siapa yang benar-benar mengenalku, siapa yang benar-benar tulus. Tapi ternyata, sebagian besar dari kalian lebih memilih percaya pada fitnah. Kalian membicarakan aku dan istriku tanpa tahu kebenarannya.
Ayu yang berdiri di sampingnya tak kuasa menahan air mata. Ia melihat suaminya berdiri gagah, membela kehormatan mereka berdua. Sahaja tertawa sinis. Omong kosong. Kau hanya pandai bicara. Kalau memang kau tidak berhutang padaku, buktikan. Kalau kau bukan penipu, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Imam tersenyum tipis. Ia mengeluarkan sebuah map dari tas yang ia bawa. Baik. Kalian ingin bukti? Aku akan tunjukkan. Ia membuka map itu perlahan, lalu mengangkat beberapa dokumen. Ini adalah sertifikat tanah atas namaku. Ada 5 lokasi strategis di kota yang aku miliki. Ini juga surat kepemilikan perusahaanku, perusahaan yang bergerak di bidang properti dan transportasi. Dan ini, ia mengangkat kertas lain, rekening bank atas namaku dengan jumlah yang bahkan tidak bisa kalian bayangkan. Warga terperangah. Beberapa mendekat untuk memastikan. Manajer bank yang sengaja dibawa Imam ke sana pun berdiri dan berkata, benar. Semua dokumen ini asli. Pak Imam adalah salah satu nasabah terbesar di bank kami. Seketika suasana gempar. Semua orang yang tadi menertawakan Ayu dan Imam berubah wajah. Sebagian menutup mulut karena malu, sebagian lain menatap Sahaja dengan curiga. Tidak, ini tidak mungkin, seru Handoyo dengan wajah pucat. Imam menatap keduanya tajam. Selama ini aku memilih diam, hidup sederhana, karena aku ingin tenang bersama istriku. Tapi kalian berdua, kalian menyebarkan fitnah, membuat kami diusir, mempermalukan kami di depan semua orang. Dan sekarang, aku buka semua ini agar kalian tahu siapa yang sebenarnya hina. Ayu akhirnya bersuara, suaranya bergetar namun jelas. Kalian pikir kami sudah jatuh. Kalian pikir kami akan hancur karena fitnah kalian. Tapi justru hari ini kalian yang akan menerima malu. Karena semua orang tahu kebenarannya sekarang. Warga yang tadinya mendukung Sahaja mulai bergumam, sebagian menunjuk-nunjuk ke arahnya. Berarti selama ini Sahaja berbohong pada kita? Iya, dia yang memfitnah Imam dan Ayu. Dasar juragan sombong. Sahaja dan Handoyo mulai panik. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis. Mereka mencoba membela diri, tapi suara warga mulai riuh, menghujat balik. Cukup! Suara Imam bergema lantang. Balai kampung hening kembali. Aku tidak datang ke sini untuk balas dendam. Aku hanya ingin kalian tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan mulai hari ini, aku tidak akan tinggal diam lagi. Semua fitnah harus berhenti. Kalau tidak, aku akan membawa ini ke jalur hukum. Warga saling pandang, sebagian langsung menunduk malu karena pernah ikut menyebarkan gosip. Ayu menatap Imam dengan bangga. Untuk pertama kalinya ia merasa beban di hatinya terangkat. Namun, di dalam hati, ia tahu perjuangan belum selesai. Sahaja dan Handoyo mungkin belum menyerah. Mereka bisa saja menyusun rencana lain. Tapi setidaknya, hari ini, kebenaran mulai terungkap. Balai kampung yang tadi gaduh kini perlahan lengang, hanya menyisakan wajah-wajah warga yang masih terperangah oleh fakta mengejutkan. Nama Imam dan Ayu yang sebelumnya diinjak-injak dengan fitnah, kini mendadak menjulang. Sahaja dan Handoyo yang tadinya berdiri penuh wibawa, kini bagai tikus terpojok, wajah mereka pucat, keringat bercucuran, dan sorot mata penuh ketakutan. Imam melangkah pelan, namun setiap langkahnya seolah menghentak jantung Sahaja dan Handoyo. Kalian ingin membuatku dan istriku diusir, dipermalukan, dianggap hina. Tapi hari ini aku tunjukkan siapa sebenarnya yang hina. Kalian. Warga semakin riuh. Suara-suara hujatan mulai keluar. Dasar Sahaja pembohong. Handoyo hanya tukang ikut-ikutan. Gara-gara mereka, kita hampir saja mengusir orang baik. Sahaja mencoba menenangkan warga dengan tangan terangkat. Suaranya bergetar. Tidak, semua ini salah paham. Aku hanya. Tutup mulutmu, Sahaja. Potong salah satu bapak warga yang terkenal tegas. Kau sudah terlalu jauh. Kau fitnah Ayu dan Imam, kau adu domba warga, dan sekarang terbukti kau pembohong. Malu kau. Handoyo menunduk. Wajahnya merah padam, tubuhnya gemetar. Ia tak sanggup menatap satupun warga. Ayu yang sejak tadi hanya berdiri di samping suaminya, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun setiap katanya menusuk.
Kalian berdua membuat aku menangis setiap hari. Kalian membuat aku merasa tidak pantas hidup di kampung ini. Bahkan membuatku merasa hina. Padahal, semua yang kalian katakan itu bohong. Aku bertanya sekarang, apa hati kalian tidak pernah merasa bersalah? Apa kalian tidak pernah takut pada Allah? Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam. Warga saling berpandangan, beberapa ibu-ibu menggeleng dengan ekspresi jijik kepada Sahaja dan Handoyo. Imam lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan meletakkannya di meja balai kampung. Ini adalah bukti rekening dan sertifikat usahaku. Aku adalah pemilik sah perusahaan transportasi terbesar di kota ini. Kalau aku mau, aku bisa membuat kalian berdua jatuh miskin hanya dengan satu perintah. Tapi aku ingin kalian sendiri yang merasakannya. Aku akan tarik semua mobil rental yang kalian dapatkan melalui kerjasama ilegal dengan pihakku. Aku akan putus semua jalur kalian di pasar. Wajah Sahaja mendadak pucat pasi. Jangan, Imam. Jangan lakukan itu. Aku mohon. Tapi Imam tidak bergeming. Kau pikir aku akan terus diam? Tidak. Sahaja. Kau sudah menjatuhkan harga diriku. Kau mempermalukan istriku, dan kau menodai nama baik keluargaku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Beberapa orang warga yang bekerja di bawah jaringan Imam, termasuk seorang kepala koperasi dan dua pengusaha kecil, berdiri dan mengangguk. Benar, Pak Imam. Mulai hari ini, kami putus kerjasama dengan Sahaja. Tidak ada lagi pasokan mobil. Tidak ada lagi kredit lunak. Semua aset yang selama ini dipinjam atas nama Imam akan ditarik. Sahaja langsung terduduk, wajahnya lesu. Tidak, tidak mungkin. Imam menatapnya dengan tajam. Inilah akibat dari kesombonganmu. Kau merasa paling tinggi. Padahal semua yang kau miliki hanya titipan dari kerja keras orang lain. Sekarang, aku tarik semua itu. Silakan kau rasakan jatuh miskin, agar tahu bagaimana rasanya dihina. Warga bersorak, sebagian menepuk tangan, sebagian lagi mengangguk puas. Mereka merasa keadilan benar-benar ditegakkan di depan mata mereka. Handoyo, yang selama ini selalu berlindung di balik kekuasaan Sahaja, ikut terpuruk. Aku hanya ikut-ikutan. Imam, jangan hukum aku terlalu berat. Imam menoleh dengan sorot mata tajam. Ikut-ikutan dalam keburukan tetap saja dosa. Handoyo, kau ikut menebar fitnah, kau ikut menjelek-jelekan istriku. Kau pikir itu hal kecil? Kau pun harus bertanggung jawab. Warga ikut menyoraki, iya, Handoyo juga harus dihukum. Sahaja dan Handoyo sama-sama terduduk lemah. Bagai dua orang yang baru kehilangan segalanya. Mereka tidak lagi dipandang hormat, melainkan penuh hina oleh warga. Di tengah suasana itu, Imam menarik napas panjang. Aku tidak butuh kalian bersujud di kakiku. Aku hanya ingin kalian meminta maaf, di depan semua warga. Minta maaf pada istriku, Ayu, yang kalian sakiti dengan fitnah keji. Semua mata tertuju pada Sahaja dan Handoyo. Wajah mereka merah padam. Namun di tengah tekanan warga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sahaja perlahan berdiri, suaranya bergetar. Ayu, Imam, aku minta maaf. Aku salah. Aku iri pada kalian. Aku tidak tahan melihat kalian tetap bahagia meski aku kira kalian sudah jatuh. Ampuni aku. Handoyo pun ikut bersuara dengan suara lirih. Aku juga minta maaf. Ayu, Imam. Aku hilaf. Aku bodoh karena ikut menyebarkan fitnah. Tolong, maafkan aku. Ayu menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Perasaan sakit yang selama ini ia pendam perlahan pecah menjadi iba. Tapi ia ingat semua luka yang mereka timbulkan. Dengan suara tegas, ia berkata, maaf bukan sekadar kata-kata. Kalau kalian benar-benar menyesal, buktikan dengan tidak lagi meremehkan orang lain. Jangan ulangi lagi perbuatan ini pada siapapun. Imam menambahkan, aku bisa saja menjatuhkan kalian habis-habisan, tapi aku tidak ingin hidupku diisi dendam. Aku hanya ingin kalian sadar. Mulai hari ini, aku tidak akan ganggu kalian, tapi kalian juga jangan pernah lagi mengusik aku dan keluargaku. Warga yang menyaksikan adegan itu bertepuk tangan. Ada yang berseru, inilah pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah percaya pada fitnah.
Hari itu menjadi titik balik besar. Sahaja dan Handoyo kehilangan hampir semua kekuasaan dan harta mereka. Warga tidak lagi menaruh hormat, bahkan banyak yang menjauhi. Sebaliknya, Ayu dan Imam justru semakin dihormati. Bukan hanya karena kekayaan mereka, tapi karena kebijaksanaan dan keteguhan hati menghadapi cobaan. Sepulang dari balai kampung, Ayu menggenggam erat tangan suaminya. "Yah, akhirnya kita bisa melewati semua ini. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan datang." Imam menatap istrinya dengan senyum penuh arti. "Yuh, ini baru permulaan. Hidup kita masih panjang. Tapi aku janji, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi merendahkanmu. Kau istriku, kehormatanku, dan aku akan selalu menjagamu." Ayu menunduk, menahan air mata haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lega. Beban berat yang menindih hatinya perlahan terangkat. Dan meski luka fitnah itu akan selalu membekas, ia tahu, mereka berdua kini lebih kuat daripada sebelumnya. Matahari senja menebarkan cahaya keemasan di langit kota itu, seolah ingin menutup lembaran panjang perjalanan Ayu dan Imam dengan kilau kemenangan yang tenang. Di teras rumah megah yang kini kembali menjadi milik mereka, Ayu duduk bersandar dengan wajah penuh ketenangan. Di sampingnya, Imam menatap lembut, sementara kedua tangan mereka saling menggenggam erat, seakan tak ingin terpisahkan lagi oleh badai kehidupan. Rumah itu tidak hanya sekadar bangunan mewah, melainkan saksi dari pengkhianatan, fitnah, kehancuran, sekaligus kebangkitan. Semua yang terjadi seakan mengukir luka dalam. Namun dari luka itulah lahir sebuah kekuatan yang membuat keduanya lebih tegar. Dari kejauhan, tampak Handoyo berjalan dengan langkah gontai. Wajahnya kusut, pakaian lusuh, dan sorot matanya penuh sesal. Di belakangnya, Sahaja yang dulu angkuh kini tampak murung, tak lagi menyisakan kesombongan. Kehidupan telah membalas keduanya dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Dari juragan rental mobil yang sombong, kini mereka hanyalah bayangan yang menunggu belas kasih. Namun Ayu bukanlah wanita pendendam buta. Ia tersenyum tipis saat keduanya menunduk memohon maaf. Air mata jatuh tanpa henti. Imam menoleh pada istrinya, memberi isyarat, "Keputusan ada padamu." Ayu menarik napas panjang, hatinya berperang. Luka itu masih terasa, namun ia tahu, dendam yang berkepanjangan hanya akan mengikat dirinya pada masa lalu. Perlahan, ia mengulurkan tangan, bukan untuk menghapus kesalahan, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya telah jauh lebih tinggi daripada rasa benci. "Aku sudah memaafkan," ucap Ayu tenang. "Tapi ingat, hidup ini bukan tentang berapa besar kita menjatuhkan orang lain, melainkan tentang bagaimana kita menjaga hati agar tak buta oleh iri dan dengki." Sahaja langsung tersungkur menangis, sementara Handoyo menunduk tak sanggup menatap. Mereka tahu, meski dimaafkan, hidup tak akan pernah sama lagi. Semua yang pernah mereka miliki telah hilang, dan kini mereka harus belajar dari bawah. Malam itu, Ayu berdiri di balkon rumahnya. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa ketenangan. Ia menatap Imam yang datang menghampiri, lalu berbisik, "Aku tak pernah menyangka, perjalanan kita akan seperti ini." Imam memeluknya erat. "Yang terpenting, kita tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu." Ayu tersenyum. Baginya, semua penderitaan yang lalu kini berubah menjadi pelajaran berharga. Ia belajar bahwa kebenaran akan selalu menang, bahwa kesabaran bukan kelemahan, dan bahwa cinta sejati mampu bertahan melewati segala ujian. Langkah demi langkah, mereka berjalan bersama menuju masa depan yang lebih terang. Kota itu kini bukan lagi medan luka, melainkan tempat di mana Ayu dan Imam akan menulis kisah baru. Kisah tentang cinta, keteguhan, dan kemenangan atas segala fitnah. Dan di balik semua itu, dunia seolah berbisik, "Jangan pernah meremehkan hati yang tulus, karena di sanalah letak kekuatan yang tak bisa ditaklukkan siapapun."